dan berkumpul dalam acara rutin kita arisan pagi di Barmas kita. Lalu baru kita sampaikan salam dan salawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah kita mendapatkan syafaat. Acara kita lanjutkan. Yang saya hormati, yang saya banggakan, yang saya sayangi, pini sepuh semuanya, ketua kita yang saat ini sedang menjalankan ibadah umroh. Mudah-mudahan beliau dikasih sehat, dikasih panjang umur, bisa kembali ke tanah air dan berkumpul dengan kita kembali. Insya Allah kalau tidak diperkirakan mungkin antara tanggal 12 ya, dia tanggal 12 insya Allah beliau sudah ada di tanah air. Kalau sehat walafiat, badannya lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlana amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Wakil Ketua paguyuban kita, yaitu Bapak Haji Juhroni. Kemudian yang kami hormati Bapak Sutarno, dan marilah kita doakan semoga segera berangkat menunaikan ibadah hajinya. Kemudian yang kami hormati Bapak Kiai Haji Basar Bustamin. Oh, berat ya? Berat, Pak. Ya udah, Haji aja ya. Apa Rambo aja, Rambo. Oh, Bapak bodas. Haji Rambo. Rambut bodas, fakta, Pak. Rambo itu rambut bodas, ya. Yang dari Sukabumi. Kemudian Bapak Daryanto. Siap. Ibunya kemana ini? Oh ada. Masya Allah, enggak kelihatan. Kemudian yang tidak lupa juga saya hormati Bu Sarwono. Kemudian Sohibul Bait, yaitu Bu Surip, juga Bu Bawon. Dan semuanya yang hadir pada kesempatan ini nggak saya sebutkan satu persatu. Yang satu nggak boleh kelewat, yang tercinta. Nah itu. Yang tercinta, yang S3 itu loh. Itu sudah masuk di dalamnya, sudah masuk di dalamnya. Sebab di sini juga ada
Ya, ada Bujamuar, segala ya. Semuanya alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kalau kita diberikan kesehatan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami lanjutkan. Terima kasih. Dulu sudah saya sampaikan, saya akan lanjutkan, tapi saya ulangi supaya ingat. Marilah kita di dalam beribadah mendekatkan diri kepada Allah. Pertama adalah didasari dengan iman, percaya bahwa Allah itu adalah yang menjadikan segala sesuatunya. Allah lah yang menentukan, Allah lah yang kekal, abadi. Tadi sudah saya sampaikan, walaupun bagi manusia tidak masuk akal, tapi Allah itu adalah menghendaki, itu adalah sangat mudah sekali. Sedangkan kita mengakui bahwa kita itu adalah orang yang tidak mempunyai kekuatan, orang yang lemah, dengan doanya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Karena kita itu adalah orang yang lemah, bisanya hanya meminta kepada Allah, maka dulu sudah saya sampaikan, kalau kita akan menghadap, bukalah pintu langit-langit ini. Untuk buka apa? Tidak lain adalah dengan syahadat dan sholawat. Dulu sudah bisa. Nanti kalau mau menyediakan catatan silahkan, nanti saya tambahin sedikit lagi, sedikit. Nah, jadi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau bisa ya 7 kali sebelum sholat atau sebelum doa. Kemudian supaya perjalanan kita itu adalah tidak jatuh. Dulu sudah saya sampaikan, saya ulangi ini. Maksudnya jatuh itu adalah maunya kita sedang beribadah, sedang sholat, itu adalah terganggu ingatannya, adalah tidak menghadap kepada Allah, tapi ada yang di dunia ini, itu namanya jatuh, banyak terpengaruh. Umpamanya saya sendiri sering ya, kita akui, umpamanya saya sudah pesan sama istri saya, kalau saya sedang beribadah, tolong jangan diganggu, maksudnya dipanggil atau tapi namanya manusia itu adalah wajar, itu adalah lupa. Itu. Bu, jangan dipanggil saya kalau sedang beribadah, umpamanya sedang bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pak ini. Oh iya, kaget ya. Jadi ingatannya itu adalah hilang. Nah, itu adalah termasuk. Tapi kalau kita sudah senjatanya sudah kita miliki, sebelum kita mulai, bacalah Bismillahi amantu billah tawakkaltu 'alallah illa masya Allah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Walaupun manggil, biarin aja, sekiamkan aja. Nah, itu. Termasuk dari dalam, Pak. Lah iya. Dari dalam suka lupa rakaat. Oh ya, itu termasuk itu adalah itu jalannya. Ya. Nanti nah itu sekarang yang ketiganya ini yang baru ini ya. Kalau kita berdoa ataupun menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala, umpamanya wirid, kita perbanyaklah wiridnya, itu adalah istighfar. Dulu juga sudah saya sampaikan ini. Istighfar itu kalau kita biasakan, itu adalah akan membuka segala-galanya. Itu dari istighfar. Sebab yang namanya istighfar itu di samping kita minta maaf kepada Allah dengan dosa-dosa kita, tapi kalau istighfarnya itu adalah yang lengkap, itu adalah sama saja kita itu adalah beribadah, maksudnya bersedekah. Kenapa kok bersedekah? Karena kita di dalamnya itu adalah mendoakan kepada orang lain, sedangkan orang lain itu tidak ngerti kalau didoain oleh seseorang itu. Contoh, astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Pertama di dalam istighfar itu, astaghfirullahaladzim, ya Allah ampunilah dosa-dosa saya. Itu jelas ya, yang sedang mengatakan dan menghadap kepada Allah. Yang kedua, li wali walidayya, dan ampunilah ya Allah dosanya kedua orang tua saya, emak dan bapak. Ya.
Itu walaupun dia itu nggak ngerti, tapi kita mendoakan, ini termasuk sedekah. Ini baru yang hubungan dengan orang tua. Kemudian wal muslimina wal muslimat, dan ampunilah ya Allah dosanya saudara-saudara saya orang Islam laki-laki dan perempuan. Umpamanya saudara sedang berdoa, astagfirullahaladzim li wali walidayya wali jami'il muslimina wal muslimat, itu di dalamnya adalah termasuk Buparji aja itu masuk ke situ gitu. Di sini akan ada Buparji kan ya, mudah-mudahan ya gitu. Nah itu jadi ini wali muslimin wal mu'minina wal mu'minat, dan dosanya orang-orang yang beriman. Contohnya sih yang beriman siapa? Bu Basar, Pak Joroni, Pak Ali, Bu Ali, Pak semua yang hadir di sini. ya iya semua yang hadir di sini itu adalah semoga diampuni oleh Allah. Al-ahya'i minhum wal amwat, baik yang sudah mati ataupun yang masih hidup. Al-ahya'i minhum wal amwat, masya Allah, itu luar biasa. Itu adalah cara kemudian ya kita masuk ke surga itu adalah bukan karena ibadah kita itu yang banyak, tapi itu adalah karena rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang rahmat siapa? Rahmat itu ya Pak Rahmat ya. Rahmat itu adalah dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan orang yang memperbanyak membaca istighfar itu baru dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ini lanjutannya yang sekarang ini. Kalau kita sudah bisa mengamalkan yang seperti itu, marilah kita rangkum ya, rangkum doa-doa itu tadi. Kita rangkum umpamanya sedang wirid. Ini rangkumnya itu adalah di dalam namanya itu maknina. Apa itu yang diam itu apa namanya? Khusyuk. Bukan. Tawaduk. Bukan. Jadi Istiqomah. bukan. Bukan KB. Oh inilah namanya manusia. Lupa, tapi saya tahu. Iktikaf. Wah ini baru oleh Pak. Marilah kita kumpulkan di iktikaf. Caranya yang penting itu caranya ya. Iktikaf itu adalah diam, menghilangkan sifat ananiyah itu ya praduga ya ada macam-macam. Kemudian menghilangkan gerak dan segala-galanya, tapi pancangkan bahwa kita itu sudah menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita itu adalah lemah, bisanya hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diam, tarik nafas. Nah, ini caranya Pak ya. Tarik nafas. Begini kan. Umpamanya kita habis membaca subhanallah, alhamdulillah. Kita membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Diam, tarik nafas, tahan, tujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa segala sesuatunya itu adalah tidak ada yang kuasa, tidak ada yang wajib disembah kecuali hanya Allah. Allah lah itu adalah yang kekal, abadi, yang menentukan dan akan memberikan segala sesuatu kapan saja. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Hatinya itu adalah seperti itu. Kemudian makanya kita pelan-pelan semoga bisa diamalkan ya. Kemudian setelah ditarik itu sudah tahan, kuatnya itu seberapa? Nggak perlu lama-lama. Yang penting adalah ditahan. Kalau sudah nggak kuat, dikeluarkan napasnya. Bila perlu tarik lagi. Kemudian dirangkum tadi yang telah kita baca itu adalah dirangkum. Kemudian umpamanya kita ada punya penyakit, penyakitnya berada di jantung umpamanya. Kita tarik.
tahan, masukkan ke jantungnya itu. Dengan ridho Allah, insya Allah itu adalah kalau Allah menghendaki, kun fayakun, jadi sehat. Nah, itu kalau Allah menghendaki. Tapi itu biar dokter juga harus. Konsentrasi ya. itu Pak ya. Iya. Konsentrasi itu penyakit yang sedang diderita. Betul, itu adalah itu. Bukan hanya jantung doang. Bukan segala umpamanya tadi kan. Nah, saya kan kaki sakit. Iya, kakinya itu adalah perlu dimasukkan segala itu. Ya, diusap. Insya Allah. Nah, itu semoga Allah menghendaki. Apakah hal yang sedemikian itu adalah bisa? Insya Allah bisa. Contoh, kalau kita buka di surat Al-Baqarah ayat 260. Wa idh qala Ibrahima Rabbi arini Fakul hasbiya fakul Toilet di sini. kaifa yuhyil mauta. Maksudnya adalah begini, kita bahasa kita aja ya. Pada waktu itu, ini sebelumnya turun ayat ini, Nabi Ibrahim jalan-jalan di pantai. Ini asbabun nuzulnya. Jalan-jalan di pantai. Kemudian di jalan-jalan di pantai itu ada bangkai binatang khimar yang besar sekali. Tapi itu sudah membusuk dan sudah dimakanin oleh burung dan lain-lainnya, oleh ikan segala itu. Kemudian setelah begitu, kalau airnya datang, kemudian burung-burung pada datang. Setelah surut, burung-burung pada datang, ngambilin dan makan bangkai itu. Bangkai khimar. Iya. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah bertanya dalam hatinya kepada Allah, ya Allah, apakah bangkai yang telah mati seperti itu bisa dihidupkan kembali apa enggak? Akhirnya bagaimana? Ternyata hal yang sedemikian itu adalah langsung turunlah ayat, yaitu surat Al-Baqarah ayat 260. Silakan dicatat, nanti dibuka sendiri. 260 Al-Baqarah ayat 260. Yang artinya maksudnya itu adalah pada waktu Nabi Ibrahim alaihissalam itu memohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bagaimana ya Allah itu dalam menghidupkan manusia, bangkai manusia atau makhluknya yang tadinya hidup, yang sudah mati bisa hidup lagi apa enggak? Itu pertanyaannya. Kemudian Allah berfirman, qala, apakah engkau tidak percaya kepadaku ya Ibrahim? Itu kata Ibrahim itu adalah, saya percaya, yakin, hakul yakin bahwa saya percaya kepada Allah. Tapi maksudnya itu adalah supaya hati saya itu adalah akan menjadi tenang. Akhirnya Allah telah berfirman, ya Ibrahim, coba ambillah 4 ekor burung. Di sana ditentukan di dalam tafsirnya itu, di tafsir Jalalain juga ada, carilah 4 ekor burung. Ada yang mengatakan 1 itu adalah burung gagak. Tahu burung gagak ya? Burung gagak. Gagak hitam. Iya, gagak hitam. Yang hitam itu memang. Kemudian yang keduanya merpati. Putih. Merpati itu darah ya. Ya, darah, burung darah. Ya, merpati. Yang ketiganya itu adalah burung merak. Yang keempatnya itu adalah ayam jago. Ini sudah pernah saya kira, ini sudah saya pernah sampaikan. Itu. Nah, kemudian 4 binatang tadi tolong diambil dan dibunuh, kemudian dicacak-cacak. Cacak-cacak itu apa sih biasanya? Dicacak. Iya. Dibelah-belah. Ya, dibelah-belah. Pokoknya dihancurin, kemudian diaduk menjadi satu. Kemudian bangkainya dibagi menjadi 4, satu sebelah gunung sana, satu gunung sana, dan gunung sana. Kemudian Ibrahim berdirilah di tengah-tengahnya yang jauh. Panggillah binatang itu, wahai gagak,
Dengan izin Allah, silahkan datang ke sini. Dengan izin Allah, berterbangan, yang kepalanya di sana, kakinya di sana, itu menjadi satu, akhirnya menghadap kepada Ibrahim. Siap Ibrahim, saya untuk menghadap. Gitu. Nah, kalau itu adalah bukan nggak jadi masalah. Sekarang yang harusnya diperhatikan bagi kita, apa kok mencontohkan kepada 4 burung itu tadi? Ini yang penting. Burung itu adalah bagus, umpamanya gagak, bagus, hitam, mengkilat, ya, hitam, mengkilat. Dan kalau itu adalah berterbangan di atas rumah kita atau di kampung kita ada burung gagak yang berterbangan, itu adalah menunjukkan ada orang yang meninggal di daerah itu. Meninggal apa mau meninggal? Meninggal, mau meninggal. Ya, itu burung gagak. Bagus. Tapi janganlah sekali-kali kau tiru sifat daripada burung gagak. Apa sifatnya? Nah, itu. Pak Basar udah tahu belum? Belum Pak, tahu hitamnya doang. Oh, tahu hitamnya aja. Karena burung gagak itu adalah nyolongan. Oh, Nyolong itu adalah pencuri. Contohnya orang dulu itu adalah orang suka bikin dendeng. Nah, dendeng itu daging di dendeng ya, dikeringin, dijemur di atap. Tahu-tahu nggak ada, loh mana ini dendeng aku ini? Tahu-tahu dicolong oleh si gagak. Itu gagak zaman dulu. Kalau zaman sekarang gagaknya itu adalah koruptor. Nah, ini kata si Pak Basar itu ya. Kata Pak Basar. Bukan saya yang mengatakan. Koruptor. Ya koruptor, ya koruptor. Sekarang bagaimana untuk mengatasi kalau ada koruptor, Pak Basar? KPK. KPK, lapor ke KPK. Oh, lapor ke KPK katanya. Alhamdulillah di sini itu adalah tidak ada. Justru kita itu adalah berkewajiban. Marilah kita dorong yang bertugas untuk mengatasi itu. Marilah kita dorong supaya kita itu adalah diridhoi oleh Allah dan negara kita itu adalah akan makmur. Sekarang ini adalah di bangsa kita itu adalah sudah berkeliaran para koruptor ini. Marilah kita bersama-sama, tadi sudah kita doakan bersama, apalagi kita sebagai purnawirawan TNI dan PNS, marilah kita bersatulah, bersatu. Saya bukan promosi ataupun kampanye, bukan. Saya nggak memerintahkan ayo pilih si A ataupun si B, enggak. Bila perlu kalau mau pilihlah Pak Basar aja lah. Pilih sesuai nurani, bila perlu tahajud itu ada yang baru. Bukan guru kita tadi batuk-batuk, kenapa nggak ada yang ngasih? Loh, lanjutin dulu. Udah, itu kan yang batuk bapak bukan saya. Padahal saya nggak batuk. Nah, kenapa saya duduk? Katanya Rasulullah itu adalah nggak pernah minum sambil berdiri. Makanya saya meniru supaya kita duduk berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Tutupnya di sebelah Pak. Ya. Bilang terima kasih dulu sama murid. Nanti dulu. Terima kasih Pak Basar ya. Nah, itu adalah yang pertama. Jadi jangan ditiru sifat daripada gagak. Ini terdapat dalam Al-Quran ini soalnya itu. Kemudian yang keduanya dicontohkan yaitu suruh mencari burung
burungnya itu adalah Merpati tadi. oh merpati, ya boleh, dibalik-balik boleh. Merpati. Kenapa kok merpati? Merpati itu bagus, bisa untuk totohan, diterbangkan dari walaupun jauh. Kalau ada perempuannya dikerabatin begitu, langsung ingat Setia, gitu. setia. Tapi sifatnya jangan seperti burung dara. Apa sifatnya burung dara itu? Nah, Apa ya? suka terhadap bahasanya Butuki itu adalah orang yang suka wedoan. Doyan cewek. Iya. Wedok kan cewek. Cewek. Iya, iya. itu. Jadi umpamanya apa itu burung dara di jauh, kalau diliatin istrinya ya perempuannya, wah langsung siap langsung. Tapi nggak pernah salah alamat mah dia sama ceweknya doang. Ya justru itu. Oh gitu. Wah sudah kalau ketemu jodohnya karena jodoh itu dari jodohin itu, Sama istrinya tuh. langsung diterbangkan, langsung pasti akan masuk ke kandangnya, pegoponnya itu. Nah, sifatnya apa? Kalau sudah masuk ke pegoponnya, itu adalah sudahlah tanek di situ, getur terus di kandang terus sama wedokannya. Kangen. Ya karena Kerasan di rumah. Iya, kangenannya itu. Kerasan di rumah. Betul. Bekerja pun nggak mau, yang penting sudah ada wedokannya, ceweknya itu. Nah, itu sifat daripada burung merpati. Ya boleh, dekur terus boleh, di kamar terus boleh, tapi ya harus tahu waktu. Waktunya sholat ya sholat, atau bekerja ya bekerja. Mentang-mentang panten baru, seminggu nggak keluar dari kamar. Manten lawas juga begitu. Oh gitu, betul ya Bu ya? Oh enggak katanya. Manten lawas juga begitu. Oh gitu. Iya. Itu yang keduanya. Yang ketiganya, merak. Burung merak itu adalah apa itu kalem. Oh, bagus itu ya, karena bulunya itu bagus. Indah. Coba ke kebun binatang kalau ada merak. Walaupun tadinya itu adalah tidak apa itu sedang makan, tapi kalau didatangi langsung apa itu bulunya itu adalah Mengembang. apa sifatnya itu bukan pengembang, tapi sifatnya itu adalah sombong, takabur. Ayu boleh tapi bojo kemayu. Biar Bu Basan nggak tahu nggak apa-apa ya. Kalau lainnya banyak yang tahu. Jadi cantik boleh, tapi jangan cemantik, maksudnya itu. Cemantik itu adalah sudah nggak cantik, pura-pura cantik, wah kepada di jalanan dan sebagainya. Itu jangan. Jadi sifat sombong itu adalah hindarkan yang seperti itu. Ini firman Allah soalnya itu. Kemudian yang keempatnya ayam jago. Nah, ini yang ramai. Ayam jago itu apa? Wah, untuk sabung juga bagus. Seperti ya di tempatnya Pak Ali di sana di Cirebon ada ya. Apa itu namanya? Sabung ayam, sabung ayam ya itu. Oh, bisa untuk totoan dan lain sebagainya. Nah, itu ayam. Coba sekarang buktikan contoh umpamanya. Pak Ali, sekarang Pak Ali yang untuk contoh ya. Pak Ali, nggak apa-apa. Jangan Pak Basar terus. Iya, jangan Pak Basar terus. Bila perlu Pak Sipon lah nanti ya. Pak Ali adalah punya ayam jago satu. Ayam jago satu untuk sabung. Dan seneng banget ayam Bangkok lagi itu ya. Kemudian
Kalau siang itu adalah disuruh pergi. Oh, pergi kemana-mana. Melayap. Iya, ngelayap. Iya. Tapi kalau sudah sore, kalau sudah waktunya, pasti pulang akan ke kandangnya, tidur bersamaan. Biasanya kalau Pak Ali punya ayam jago itu adalah satu, tapi betinanya itu adalah banyak. Bukan hanya Bu Ali. Oh gitu ya? Iya, jadi ayam Bangkoknya yang laki-laki itu adalah satu, tapi yang betinanya itu adalah banyak. Sudah masuk kandang, tidur bersama. Gitu. Umpamanya jagonya satu, betinanya itu adalah sampai 7 atau 10 biasanya itu. Kuat. Oh iya, sekarang buktikan. Pagi-pagi kandangnya itu adalah dibuka. Makanya ya, dibuka. Coba Pak Basar perhatikan kalau punya ayam jago seperti itu. Di sana ada ya kandangnya Pak Basar kan? Langsung ceweknya dikejar. Oh iya betul. Enggak begitu. Jadi coba perhatikan yang turun dulu dari kandangnya itu betinanya apa jantannya? Cewek. Enggak, pasti jantannya. Oh jantan. Ya, pasti jagonya yang turun dulu. Yang keluar Tapi kandang. iya, tapi anehnya jagonya itu adalah begitu turun nggak pergi, tapi ngada di depan pintu. Siapa ini? Jadi nunggu siapa yang akan turun dulu. Itu. Kemudian begitu betinanya turun, begitu turun apa? Assalamualaikum. Bukan assalamualaikumnya Pak Juroni tadi, assalamualaikumnya Pak Juroni. Wah mantep kayak Zainuddin MZ tadi kan ya. Nah begitu turun langsung assalamualaikum, langsung dideketi oleh ayam jagonya, langsung dirayu. Bukan dirayu, diarak-arakin. Erek-erek tuh dirayu. Oh dirayu ya. Ya muter-muter diarak-arak gitu kan. Itu. Iya. Iya. Coba perhatikan pasti seperti itu. Ya. Ya sudah diarak-arakin, turun lagi satu, yang keduanya turun, jujur, langsung sambut dengan tangan dua, erek. 1 sampai 7 sampai yang terakhir semuanya itu adalah diarak-arakin semuanya. Itulah sifat daripada ayam jago. Pak Basar, jangan seperti ayam jago. Nggak diizinkan. Iya, jangan seperti ayam jago. Anehnya lagi kalau ayam jago, begitu sudah diarak-arakin semua, sudah agak siang, kemana? Ngeluyur ke tetangga. Di tetangga ada ayam betina, ayam belorok. Nah, ayam belorok. Gimana? Langsung lari, wah kejar sana. Tanpa izin, tanpa apa-apa, langsung assalamualaikum. Erek. Nah itulah sifat daripada ayam jago. Itu adalah suka ngerek-ngerekin yang lain. Sudah satu saja cukup. Nggak usah banyak-banyak sampai ke tetangga segala. Itulah bahwasannya Allah mencontohkan yang seperti itu supaya jadi pedoman kita tidak terpengaruh, jangan tiru sifat daripada binatang itu. Nah itulah. Itu tadi jangan semua Pak. Apanya? Jangan semua, contoh nggak bagus. Ya, contoh nggak bagus. Kalau mau dilaksanakan itu tanggung jawab resiko sendiri. Ya. Iya kan Ibu ya? Resikonya sendiri. Jadi yang bagusnya kayak burung siapa? Ya burungnya Pak Basar aja. Ya udah itu aja. Yang penting itu adalah sebagai contoh. Semuanya itu bahwa Allah menghidupkan yang sudah mati itu adalah sangat mudah sekali. Apalagi umpamanya burungnya Pak Basar yang dulunya itu adalah sehat, sekarang nggak sehat lagi, disehatkan lagi, yaitu dengan pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah jadi. Burung pusaka. Lah iya. Burung pusaka. Oh, larinya ke situ. Burung apa? Ya terserah, burung apa aja.
itu. Burung kungkung. Nah, ya, itu aja yang kami sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga paguyuban kita itu adalah tetap solid untuk kedepannya. Kita tidak mudah terpengaruh dan tergoda oleh situasi dan segala sesuatunya. Saya hanya menyampaikan waspadalah bahwa sekarang ini adalah sudah tanggal 9 atau 10 ya, tanggal 10 September. Kenapa bulan September itu adalah bulan yang bersejarah, khususnya 30 September nanti. Ya, 30 September itu adalah Gestapo. Marilah kita, yang penting waspada, kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab yang dari itu yang berpaham itu adalah sudah masuk kemana-mana. Ini kita waspada. Sekian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Ustadz Rambo. Kemudian ini rombongan ibu-ibu, ada Bu Tuki, ini ada Bu Surip yang ketempatan, Bu Sarwono, Bu Sipon, Bu Pangat, dan ada Sarvikati, ada Bu Narsim. Kemudian wah ini rombongan ibu-ibu begitu rukunnya, guyub, rukun, alhamdulillah, selalu bersamaan karena sesuai dengan slogan yang ada di saat induk itu adalah bahwa kebersamaan itu adalah indah. Ini adalah tuan rumah Bu Surip. Kemudian Pak Tarno, Pak Joko, Pak Juroni, Pak Lala. Wah ini lagi santai. Kemudian ditutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar oleh Pak Juroni. Rabbana auzi'na an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidaina. A'malan sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati ini tubtu ilaika wa inni minal muslimin.